Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita hari ini dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Dr. Helvi dapat membantu kebingungan yang masih muncul pada netizen-netizen di rumah. Oke, baik kita kembali ke Dr. Helvi. Silakan kita kembali ke materi selanjutnya, dokter. Oke, kayaknya tadi udah sekalian ya dijelasin yang fase akut. Programnya apa sih? Biasanya 48 atau 72 jam pertama setelah serangan stroke itu tadi ya pasien rawat inap ya. Saya keadaan belum stabil, jadi kalau rawat inap kan pasien memang harus berbaring di tempat tidur. Jadi kita fokusnya pada early rehabilitation atau nanti kita lakukan rekomendasinya biasanya kita early mobilization. Jadi pasiennya diminta untuk mobilisasi misalnya miring kanan kiri, terus misalnya berlatih untuk duduk, terus berlatih untuk ngongkang-ngongkang di tempat tidur atau duduk di tepi bed gitu biasanya. Nanti dosisnya itu sendiri ya tergantung dari keadaan pasien itu sendiri, tergantung separah apa sih lesinya di mana. Jadi kita fokusnya itu pada motorik spesifik. Jadi misalnya motorik spesifik itu misalnya kontrol tubuhnya. Tadi kan biasanya lemah ya. Jadi kita bantu untuk menggerakkannya, kita lebih mengenali dengan passive ROM ya, range of motion atau lingkup gerak sendi. Biasanya kita bantu misalnya ada terapis nanti yang membantu pasien untuk menggerakkan sendi-sendinya, menggerakkan otot-ototnya itu tadi. Terus syaratnya ada, jadi pasien-pasien yang mau kita terapi itu hemodinamiknya atau harus stabil. Ya misalnya tidak mungkin kondisi medisnya stabil, misalnya pasien sadar, baik, atau kalau memang pun tidak sadar ya kita gerakan dengan passive ROM tadi. Misalnya tekanan darahnya juga MAP-nya stabil, misalnya kurang dari 130 mmHg, terus glukosa darahnya baik, terus saturasi oksigennya itu juga baik. Terus yang fase subakut tadi sudah kita singgung ya, kapan sih sebaiknya kita menerapi pasien. Jadi menerapi pasien itu ada golden period-nya. Subakut itu sendiri untuk waktunya itu pada saat lebih dari 2 minggu pasien pasca stroke sampai 6 bulan. Disinilah yang kita sarankan kepada pasien untuk diterapi karena hasil atau outcome-nya itu pasti lebih baik. Jadi sesuai dengan plastisitas otak ya, neuroplastisitas otak itu tadi. Jadi kita menerapi pasien sebaiknya itu kurang dari 6 bulan. Nah itu nanti outcome-nya biasanya pasti lebih baik. Jadi kita mengoptimalkan pemulihan kemampuan fungsional setelah stroke sesuai dengan keparahan stroke itu sendiri. Jadi kita berdasarkan motor learning tadi dan plastisitas otak gitu. Jadi pasien bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dan perannya secara mandiri. Yang kita tekankan di sini secara mandiri, walaupun dengan misalnya nanti dia ada disabilitas atau kecacatan atau memang tidak bisa berfungsi normal kembali ya. Kadang memang ada pasien-pasien stroke yang memang bisa normal kembali dan ada juga yang memang tidak. Jadi yang tidak inilah yang memang kadang psikologisnya terganggu. Jadi disitulah nanti letak kita, memang kita harus menerapi pasien itu secara holistik ya, secara komprehensif gitu. Kita perhatikan juga psikologisnya gimana sih dia bisa mandiri dengan kecacatannya atau keterbatasannya itu tadi. Kalau untuk yang sudah pulih dokter dari kelumpuhannya, apakah masih tetap harus melakukan terapi atau seperti apa? Kalau memang mereka sudah pulih, kita biasanya menganjurkan home program. Home program ini sendiri memang terapi di rumah. Jadi kan memang kalau pasien sudah kita assess fungsionalnya, gangguannya seperti apa, sudah kita ajarkan, kita sudah terapi di rumah sakit dengan waktu yang sudah ditentukan, nanti kita ajarkan juga untuk terapi di rumah seperti apa sih gitu. Jadi kita memang mengajarkan pasien itu tidak hanya untuk terapi di rumah sakit, tapi memang terapi yang memang harus dijalankan seumur hidup gitu. Karena stroke ini kan berulang ya, kalau bisa selalu kita ingatkan pasiennya memang untuk dilakukan sehari-hari, dijadikanlah ini untuk seperti lifestyle istilahnya. Jadi memang dilakukan sesering mungkin, kalau bisa memang harus lifestyle-nya jaga sambil mengkonsumsi obat-obatan dari spesialis lain. Juga kita harus bantu nanti dengan terapi juga nanti olahraga di rumah, istilahnya olahraga ringan yang memang sudah kita ajarkan pada saat pasien diterapi di rumah sakit gitu.
sekalipun sudah pulih tetap harus tetap melakukan harus. terapi ya dokter ya. Betul, tapi terapinya itu memang terapi mandiri istilahnya gitu. Terus ya ini tadi program yang kita lakukan selama 6 bulan itu ya multidisiplin. Multidisiplin itu tadi memang kita kolaborasi dengan spesialis lain, dengan tim, misalnya ada fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, psikolog, terus ada sosial medis biasanya gitu. Terus misalnya pasiennya sudah stabil, kita tingkatkan durasi dan intensitas tadi dengan fase latihan aktif. Nah, latihan aktif itu seperti apa? Jadi misalnya itu tadi kita sudah yang membaik, pasien sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri. Misalnya duduk kita latih untuk keseimbangannya, misalnya bisa berdiri kita latih keseimbangan berdirinya, mobilisasi. Misalnya pasien memang tidak bisa optimal kemampuan geraknya, kita latih untuk bagaimana sih supaya pasien itu bisa berpindah mandiri, secara mandiri, misalnya dari tempat tidur ke tempat duduk atau ke toilet, gimana sih dengan fungsi yang terbatas pasien itu bisa mandiri gitu, walaupun memang ada yang mandiri full, ada yang mandiri memang harus sebagian dibantu oleh keluarga. Disinilah peran keluarga itu tadi kenapa harus holistik, jadi tidak hanya dari dokter, dari terapis atau terapi okupasi atau terapi bicara, juga keluarga di sini berperan penting. Jadi secara psikologis juga dari keluarga itu sangat berperan gitu. Jadi karena stroke ini sangat luas gitu ya. Benar-benar berkolaborasi ya dokter. Betul, multidisiplin ya. Terus dilakukan terorganisasi dan terkoordinasi tadi, setelah kita akses baru kita terapi pasiennya. Nah, ini masuk yang terakhir fase kronis. Jadi fase kronis tadi ya sudah lebih dari 6 bulan. Jadi di sini kita menerapi pasien itu memang betul-betul mengoptimalkan kemampuan fungsional yang ada, karena memang sudah sesuai dengan motor learning tadi atau sesuai dengan plastisitas otak tadi, dengan golden period yang memang kita optimalkan selama 6 bulan pertama, misalnya sudah lewat, bukan untuk mematahkan pasien, jadi kita secara psikologis gitu, kita mengoptimalkan fungsi yang ada. Misalnya memang pasien kekuatan motoriknya memang tidak bisa normal gitu. Gimana misalnya nanti dia makan ya, itu ada okupasi terapi mengajarkan cara pasiennya untuk makan dengan kekuatan otot yang tidak maksimal seperti normal gitu. Jadi kita mengoptimalkan kemampuan fungsional yang ada, terus mempertahankan pemulihan yang sudah dicapai sebelumnya dan mencegah, karena stroke ini kan komplikasinya banyak. Jadi gimana kita mencegah supaya dia tidak terjadi komplikasi baik secara sekunder ataupun tersier. Karena ini yang sulit juga mempertahankan ya dokter ya? Betul, mempertahankan, karena ya itu tadi karena stroke ya, dia kadang ada yang kena gangguan kognitif, terus fungsional, emosionalnya semua terganggu, jadi memang psikologis kadang dari pasien itu sendiri. Kadang ada juga memang yang pasien yang kadang keluarganya tidak begitu aware, jadi dibiarkan saja gitu. Jadi peran keluarga di sini sangat penting gitu dan harus ditingkatkan, karena mereka juga yang memang tidak bisa normal kembali kan butuh bantuan ya gitu. Jadi memang peran keluarga di sini memang harus betul-betul ada. Nah, jadi kalau pada fase kronis ini ditandai dengan sudah terbentuknya reorganisasi sistem saraf itu tadi. Jadi yang sudah 6 bulan kita optimalkan, maksimalkan. Kalau memang dia sudah ditangani sedini mungkin, biasanya kan outcome-nya baik. Tapi ada juga kalau memang tergantung lesi, kalau memang dia sudah sangat parah kan, memang dia tidak bisa kembali normal, tapi ya kita optimalkan tadi di mana. Jadi proses pemulihan itu didasarkan pada proses adaptasi sama kompensasi terhadap kecacatan atau disabilitas yang sudah diderita oleh pasien ini sendiri. Programnya biasanya itu tadi mempertahankan kemandirian, yang sudah mandiri kita pertahankan, terus kalau memang belum mandiri kita ajarkan untuk mandiri gitu. Meningkatkan kebugaran fisik, kita ajarkan latihan-latihan seperti apa sih di rumah yang bisa kita latih gitu, yang ringan-ringan. Terus bagaimana pasien untuk return to activity, kembali ke aktivitasnya, ke kegiatan semula. Kalau memang tidak bisa ya mungkin kita carikan mungkin kita konsul ke psikolog ya, bisa konsul ke psikolog, terus kita, atau memang kalau misalnya dia tidak bisa bekerja lagi, ya bagaimana dia bisa bekerja yang memang sebatas dengan fungsinya tadi yang ada gitu. Sosialisasinya seperti apa, kadang pasien-pasien stroke ini kan untuk bersosialisasi itu sulit ya, untuk return ke masyarakat gitu, karena ya itu tadi kan stigmanya lumpuh gitu, tidak bisa berbuat atau bekerja apa-apa. Terus mampu, nah di sini yang peran kita kadang mampu menerima disabilitas kecacatan sisa. Memang kalau misalnya dia ada yang bisa normal kembali, ada kan yang juga tidak bisa. Nah di sini kan kadang
agak kompleks ya, peran keluarga butuh, dari dokter butuh juga, dari terapis dan lain-lain itu juga butuh. Nah, untuk selebihnya untuk pencegahan komplikasi itu tadi, saya dari dokter saraf dia harus rutin minum obat, terus kita dia harus rutin terapi seperti itu. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan ke kesimpulan, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.